Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan sinergi ini, yang penting seluruhnya sepakat, seluruhnya sejalan, seide. Kalau masing-masing saling sikut sikatan akan saling melemahkan dan tidak mengokohkan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan sesama itu harus saling tolong-menolong, bahu-membahu. Bahkan tidak boleh saling berselisih. Kalau berselisih itu akan menghilangkan kekuatan dan juga menghabiskan energi. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Oleh karenanya perlu dibangun saling komunikasi dan seterusnya. Antara Forkom, seluruh jaringan relawan dengan partai-partai kami yang bertiga ini harusnya sama-sama menuju satu kalimat, Mas Anies menang. Menuju satu kalimat, Mas Anies menang. Yang lain-lainnya silakan mendayagunakan seluruh energi, seluruh potensi untuk memperkuat partai masing-masing. Kalau seandainya nanti partai masing-masing tidak saling kuat, misalnya di parlemen nanti yang kuat partai yang tidak mendukung, itu juga akan merepotkan. Oleh karenanya saling menguatkan, yang paling banyak kita bisa mengambil konstituen dari yang lain. Adapun dari relawan dan juga kemudian partai-partai masing-masing, silakan masing-masing mengokohkan barisan, mengencangkan ikat pinggang dan seterusnya untuk maju bersama. Dari kami dari PKS sudah kita siapkan pendataan terakhir anggota kami tidak kurang dari 2 juta se-Jawa Barat. Tidak kurang dari 2 juta se-Jawa Barat, semua sudah bau-bau, semua menyatakan siap untuk memenangkan Mas Anies. Tidak ada satupun yang tidak mendukung Mas Anies. Seluruh kader, anggota, pengurus PKS semuanya siap memenangkan Mas Anies. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Saya merasa sangat bahagia dan bangga sekali dengan forum relawan ini. Dan tadi saya merasa agak menangis juga ketika mendengar himne dari relawan. Dia bilang, dia menyampaikan ini adalah kemenangan Mas Anies. Itu luar biasa dan sangat menyentuh hati saya karena hari ini Mas Anies dihadapkan dengan tembok raksasa yang sangat luar biasa. Itu bisa kita buktikan dalam konteks survei. Dari 6 survei ya lembaga yang ada di Indonesia, itu selalu nomor 3. Apakah itu betul atau tidak, atau sebuah roasting dan rekayasa? Oke. Dan yang kedua, tadi kita sepakat ketiga partai siap mendukung lahir dan batin untuk memenangkan Mas Anies. Cuma dalam konteks tadi bagaimana kita memenangkan, baik itu di Pileg, di Pilpres, juga di eksekutif, itu tadi disampaikan tergantung kitanya. Tapi setidaknya marilah kita bersama yang 3 partai ini, Pilpres dan Pileg, tolong menangkan kita semua. Dan ini adalah kemenangan untuk warga negara Indonesia. Karena pada hari ini fakta jualan bener tete payu hese itu fakta, Mas. Dan juga mohon juga dengan hormat kita semua harus mendekati semua agama, karena kita ini adalah NKRI, bahasa agama adalah rahmatan lil alamin, dan rahmatan lil alamin itu adalah siapa saja yang ada di muka bumi Indonesia. Kalau Mas Anies menang, itu pasti hak-haknya dipenuhi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Partai Demokrat sudah sangat jelas bahwa kita adalah satu komando. Ketika Mas AHY sebagai ketum sudah mengisyaratkan kepada semua kader simpatisan Partai Demokrat seluruh Indonesia, khususnya di Priangan Timur ini, pasti kita melaksanakan perintah itu. Artinya
kita tegak lurus dengan apa yang diperintahkan Ketum Partai Demokrat, 100% dukung Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait statement bahwa di Jawa Barat ini bisa meraih suara 75% lebih, kira-kira dari 3 partai tersebut, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa tercapai 70% tersebut atau kurang atau bahkan lebih? Ditujukan ke siapa? Ya, terima kasih. Siapa yang? Kalau realisasi suara ketiga partai ini jelas belum mencapai 70%. Tetapi suara partai ini akan dimaksimalkan untuk kemenangan Mas Anies ditambah dengan suara relawan. Jadi suara relawan ini bisa jadi lebih besar, lebih mengakar dan seterusnya kepada seluruh masyarakat. Karena realnya Mas Anies ini adalah warga asli Jawa Barat. Warga asli Jawa Barat tapi kemudian sudah mendunia, bukan hanya mengindonesia, mendunia. Saya pikir dengan kecerdasan nalarnya, dengan kemampuan narasinya dan seterusnya, Mas ini akan mampu mengurai permasalahan-permasalahan dan menghadirkan solusi untuk Indonesia. Dan karena itulah saya pikir kami ketiga partai ini sepakat semuanya bahwa mengusung Mas Anies bukan semata-mata untuk apa, tapi untuk menghadirkan solusi bagi Indonesia. Demikian, terima kasih. Jadi optimisnya di Jawa Barat bisa meraih suara lebih tinggi. Yakin? Yakin. Cukup. Silakan pertanyaan yang lain barangkali. Khusus itu pertanyaan kepada relawan. Nah, yang terkait menyinggung masalah saksi di TPS, sejauh mana persiapannya untuk mempersiapkan penguatan saksi? Silakan siapa aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman relawan, karena kita sudah mulai intens koordinasi di dalam Forkom, beberapa pertemuan, kita pembicaranya sudah mengarah pada satu arah, yaitu penguatan dan perbanyakan saksi di TPS. Nah, beberapa simpul sudah mulai bergerak lebih dulu dan lebih cepat, alhamdulillah. Nah, bagi teman-teman yang belum bergerak, kita bersinergi untuk menguatkan dari simpul masing-masing yang tujuan akhirnya adalah saksi. Maka ke depan kita akan membuat secara data mungkin lebih detail dari per simpul, per wilayah, per daerah sampai ke per RT. Berapa saksi dari masing-masing simpul nanti kita kuatkan. Sekaligus untuk pemetaan wilayah mana yang belum tergarap oleh teman-teman simpul. Nah, itu akan digarap bersama-sama. Intinya tujuan akhir kita karena suara, maka saksi harus kita siapkan. Barangkali itu mungkin dari teman-teman simpul yang lain menambahkan. Ya, saya dari simpul relawan rekanan. Saya menambahkan dari yang tadi Bapak sampaikan. Betul ini Pak soal saksi. Saya dari Bandung. Di Bandung aja yang di kota soal saksi ini sering ada masalah di TPS. Kekurangan saksi. Itulah yang sangat krusial sekali. Apalagi untuk di daerah-daerah, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Di kota saja yang namanya saksi itu sering kekurangan, Pak. Dan dalam saksi itu sering banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita, yang kita anggap yang tadinya kita di TPS kita menang, udah jelas menang, tapi kalau udah masuk ke desa dan kecamatan, angka kita udah kalah, udah berubah angkanya. Itu yang mesti harus diperhatikan untuk di daerah, di desa-desa. Di kota saja udah seperti itu, apalagi ya di desa, di daerah-daerah, Pak, itu sangat rawan sekali. Jadi hal ini yang mesti harus sangat diperhatikan untuk relawan dan saksi-saksi sebanyak-banyaknya gitu. Itu Pak yang bisa saya sampaikan, mohon diperhatikan semuanya di relawan ini, dan dari partai juga barangkali hal-hal ini perlu dicermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada menambahkan sedikit satu poin ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan partai dan rekan-rekan relawan. Alhamdulillah para relawan yang terhimpun dalam simpul masing-masing jauh-jauh hari sebelum Mas Anies memiliki kendaraan dari partai politik itu sudah bekerja keras untuk meningkatkan popularitas kemudian juga elektabilitas.
Dan alhamdulillah hari ini kami bersyukur Pak Anies sudah memiliki kendaraan sebagai salah satu syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada para partai pengusung Mas Anies Baswedan. Betul bahwa kalau kemarin kami lebih fokus pada sosok Pak Anies untuk menjadi capres, itu fokus kami, popularitas dan elektabilitas. Hari ini teman kami bertambah dari teman-teman partai politik, tentu pijakan di dalam sosialisasi kami juga bertambah, yaitu ikut serta mensosialisasikan, menyampaikan pentingnya memilih partai-partai politik yang mendukung Pak Anies Baswedan. Disinilah nanti kolaborasi kita harus terbentuk. Insya Allah para relawan dengan segenap bulat tekad dan keikhlasan yang kuat, yang sudah terbentuk jauh sebelum Pak Anies memiliki partai pengusung, pendukung, insya Allah ketika ditambah dengan para partai politik akan tambah semangat, akan tambah kuat. Yang terpenting kita sama-sama berkolaborasi untuk tujuan yang sama, mengantarkan Pak Anies jadi presiden dan partai pendukungnya juga menguasai DPR. Amin. Sekali. Amin. Saya terakhir untuk yang pertanyaan. Saya tambahkan juga seperti tadi saya sampaikan menurut teman di forum ya, mengenai saksi betul. Jadi saya berterima kasih dengan adanya dukungan dari partai ini. Insya Allah ketika Bapak-Bapak membentuk satu saksi dari tim kami juga, kami sudah siapkan Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara tadi, kalau walaupun kami nanti menjadi saksi di luar, tapi tetap kami juga fokus karena sekarang kan kita punya sistem yang luar biasa. Kita ada HP, jadi ketika nanti satunya misalkan udah diselip, kita bisa foto. Walaupun nanti kita nggak bisa bicara, minimal kita punya bukti. Jadi bila terjadi sesuatu hal yang kecurangan seperti tahun lalu, sekarang kita sudah punya data-data yang konkret. Selain dari saksi yang di dalam, kita juga ada saksi di dalam. Insya Allah. Dan kami juga bertekad dari simpul ini bahwa kemenangan ini bukan hanya untuk Pak Anies, ketiga partai wajib harus menang. Wajib harus menang karena apa? Ini merupakan fondasi. Ya, andai kan nanti masuk tapi partai tiga ini kalah, tetap apalah artinya Pak Anies. Itu aja dari kami dari RAPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing speech aja. Terakhirnya ini ya, ini terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa yang ditanyakan, sampai sejauh mana persiapan para relawan. Dari awal kita yang berada di Jarlas Pasundan sudah menjadi tim yang mengakomodir beberapa simpul. Mati kamu ya. Jadi kan ada yang dimaksud kesiapan mungkin dari rekan-rekan dan para semuanya sudah bisa melihat sampai sejauh mana setiap ada effort atau kegiatan baik itu dalam bentuk baksos, insya Allah para relawan itu sudah selalu siap tampil dalam hal ini, termasuk yang ada di Bedok, acara musda yang memang kita harapkan walaupun tidak maksimal sesuai apa yang diharapkan, namun kita cukup gembira atas hadirnya dari ketiga partai yang tadinya kita hanya terfokus kepada Anies. Sekarang sudah ada partai pengusung yang siap dengan 100%, itu patut kita syukuri karena kita mempunyai satu tujuan, yaitu membawa misi perubahan. Bagaimana Anies ini harus jadi. Pada prinsip kita semuanya adalah sama, tujuannya adalah untuk Anies. Sekali lagi dari pihak relawan juga, seperti apa yang diharapkan oleh partai pengusung, itu kita saling mensupport, saling mengisi. Jadi jangan sampai terkesan kita terobsesi dengan kemenangan Anies sehingga partai pendukung terabaikan. Nah ini jangan sampai terjadi. Tetap juga dari partai pendukung ini harus jadi juga, harus sukses. Demikian apa yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing speech ya. Closing speech. Ada pertanyaan lagi nggak? Satu lagi terakhir ya. Sebagai untuk pengumuman sekarang harapan yang kalian membangun kolaborasi antara relawan dan partai ini, bagaimana harapannya?
Silakan mungkin dari berarti atau dari partai silakan. Boleh. Jadi harapan kita semua setelah sama-sama juga tanpa Nasdem, tanpa Demokrat, tanpa PKS juga kita tidak jadi apa-apa. Dan ini adalah ujungnya adalah takdir Tuhan kan. Saya hanya mengharapkan dan tadi sama bagaimana kita bukan hanya memenangkan Mas Anies tapi juga memenangkan ya dewan-dewan kita, karena seiring dan sejalan itu agar berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan nasional. Satu itu. Dan yang kedua, mohon dengan sangat, saya paham banget di politik, mari kita bersama terutama partai juga relawan. Sama-sama dan ingat, yang menghancurkan kita pasti itu orang dalam. Itu pasti di mana sepanjang sejarah seperti itu. Oleh karena itu, ya kita semua harus hati-hati dan saling menasihatkan dalam kebaikan. Karena kebenaran yang tidak terorganisir akan mampu dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu mungkin terima kasih ketika bahwa kita ini mengambil judul kolaborasi antara partai politik dengan relawan. Mohon dimaklumi bahwa ketika kita berbicara partai politik, rumah kita ada, rumah kita jelas, alamatnya di mana dan lain-lain. Untuk itu kita mohon kepada relawan dengan kemampuan dan tenaganya silahkan merapat kepada partai. Karena terus terang saya tidak tahu nih, seperti di dapil saya baru ada satu tadi, saya Pak relawan katanya. Nah artinya ketika dia memperkenalkan diri baru saya tahu. Karena rumah ketiga partai ini jelas. Partai Nasdem di mana kantornya, PKS di mana kantornya, Demokrat di mana kantornya. Nah ini dimaksudkan untuk apa? Supaya kita juga paham tentang pola dan aturan yang akan kita gunakan sehingga untuk Anies Baswedan ini nanti bisa jadi pemenang. Itu saja. Jadi kami dari partai berharap kuatkan konsolidasi ini dengan cara bersilaturahmi. Karena seperti tadi ada beberapa relawan yang belum punya posko. Dan di relawan ini tidak ada pemimpinnya, tidak ada ketuanya. Sehingga bagi kami ini terus terang nanti satu kesulitan. Ketika kita mau bertemu dengan relawan yang simpul ini harus berkoordinasi dengan siapa. Dan untuk khusus di Ciamis, di Priangan Timur ini, saya minta mempersiapkan diri untuk para relawan ini area-area yang sudah dikuasainya, sehingga kita bisa lebih mengarahkan lagi tenaga kita ke titik tersebut. Itu saja untuk para relawan, kita siap bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari P24 ya akan selalu seiring dan sejalan dengan satu komando, yaitu kita harus sama-sama mendukung. Selain Pak Anies, Pak Anies menang, partai-partai pendukungnya juga harus menang. Begitu keinginan saya, dan saya sebagai ketua relawan Anies P24 sudah melakukan membentuk tiap kecamatan-kecamatan dan kabupaten. Ya alhamdulillah positif ya. Cuma ya kita sudah berusaha relawan itu sebaik mungkin supaya Pak Anies itu melambunglah elektabilitasnya. Begitu juga partai-partai pendukung ini mudah-mudahan pada jadi dewan semuanya, saya berharap. Amin. Cuma satu aja, di Tasik memang agak lain gitu ya. Masih yang aku masih singkat aja itu ya gitu aja. Mudah-mudahan dijadikan kolaborasi yang indah. Amin. Untuk partai dan relawan bisa maju ke depan sama-sama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi bagaimana menyikapi relawan dengan partai politik, jujur saja saya di Kota Tasikmalaya, Yarnas sudah bersilaturahmi dengan kami dari DPC Kota Tasik Demokrat, dan alhamdulillah berkesinambungan ya. Jadi silaturahmi tetap jalan dan malah kita ke bawah dibantu juga bareng-bareng. Nah, untuk bicara tadi menyambung saksi,
saya sebagai perwakilan dari Demokrat Kota Tasik, kita di masing-masing partai insya Allah punya saksi masing-masing sampai tingkat bawah, anak ranting kalau saya bilang. Dan relawan juga nanti kalau bisa terpisah dari kita. Dari kita tuh terpisah, jangan ngikut ke kita dalam artian untuk saksi. Nah, kita udah ada 3 saksi dari pihak partai pengusung ditambah dengan relawan. Nah, kita kan bisa menghajar artinya. Kalau ada kecurangan, ada tenaga gitu. Nah, relawan tolong disiapkan juga satu suara dengan kita untuk saksi di bawah nanti. Itu saja singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup aja. Udah panjangan. Cukup. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman dari partai. Mudah-mudahan ke depan kita semakin menguatkan. Siapa kita? Anies Baswedan. Siapa kita? Siapa kita? Presiden 2024 Anies Baswedan. Presiden 2024 Anies Baswedan. 2024 Menang. Demokrat Menang. PKS Menang. Nasdem Menang. Allah